Selamat berjumpa kembali dengan orang biasa di sini yang bukan siapa-siapa, namun menjalankan fitrahnya sebagai sesama mukmin untuk saling ingat mengingatkan. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling ingat mengingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Seorang anak kecil menemukan seekor capung yang patah sayapnya, lalu bertanya kepada ibundanya, "Wahai ibu, apakah capung ini juga menangis?" "Iya, tentu saja," jawab sang bunda. "Binatang yang lemah itu tentu juga menangis dengan cara meminjam hatimu." Mendengar jawaban itu, si anak kembali bertanya, "Berarti kalau aku tidak meminjamkan hatiku, apakah capung ini tidak menangis?" Sang ibu yang bijaksana kembali menjelaskan bahwa ia tetap menangis, tetapi engkau tidak akan bisa mendengarkan tangisannya dan engkau tidak akan mampu melihat derayan air matanya. Dari penggalan cerita pendek ini, kita akan memulai celotehan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV semua di mana saja berada. Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja dan jangan lupa bahagia. Di dalam fenomena dan fakta yang kita saksikan di sekitaran kita masing-masing sebagai mantan pengikut kelompok Al-Isurniyah atau yang umum disebut sebagai LDI, saya, Anda, atau mungkin sebagian dari teman-teman kita, sahabat kita, pernah mengalami nasib sebagaimana capung yang patah sayapnya itu tadi. Atau mungkin kita sendiri yang mengalaminya. Mengalami sebagaimana capung yang ditemukan oleh anak kecil tadi. Bukan karena kecelakaan, tetapi memang karena menjadi korban kezaliman sekelompok orang yang kita sebut sebagai kelompok Al-Isruniyah. Sekelompok orang yang menjadikan setoran Al-Isrun atau persepuluhan menjadi indikator beriman atau tidaknya seseorang. Bertakwa atau tidak bertakwahnya seseorang dilihat daripada seberapa tertib dia menyetorkan persepuluhan kepada sesembahannya yang mereka sebut sebagai Bapak Imam. Dari istilah-istilah yang kita gunakan, bagi orang yang awam tentu akan terdengar aneh. Ada istilah sesembahan, ada istilah persepuluhan. Siapakah mereka ini? Di video-video sebelumnya di channel kesayangan Anda ini sudah menjelaskan secara detail siapa mereka itu. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba berceloteh tentang orang-orang yang menjadi korban daripada kelompok Al-Isurniyah ini. Tidak terhitung jumlahnya sudah berapa korban daripada kelompok pemuja imam-imaman yang menarik persepuluhan dari jemaatnya ini. Mereka melakukan kezaliman secara berjamaah, saling ajak mengajak untuk menganiaya, menzalimi saudaranya, anaknya sendiri, anak kandungnya, orang tuanya, serta kerabat dekatnya. Dan ironisnya, para pelaku kezaliman ini melaksanakan perbuatannya dengan niat karena Allah. Mereka merasa sedang beribadah, padahal sesungguhnya mereka sedang melakukan perbuatan dosa. Dosa besar, yakni kesyirikan, kepatuhan, mengkultuskan seseorang manusia dengan patuh sepenuhnya kepadanya tanpa peduli apakah perintahnya itu bersesuaian dengan perintah Allah Rasul. Bahkan ketika mereka diperintahkan oleh sang imam ini untuk memutus silaturahmi, membenci seseorang, memusuhi orang, maka mereka patuh dengan sepatuh-patuhnya. Kita tidak usah dulu kita jauh-jauh berbicara mengenai agama.
kita berbicara mengenai akal sehat saja dulu dan kodrat manusia sebagai makhluk yang istimewa, makhluk sosial yang diciptakan untuk memiliki kepedulian kepada sesama. Perintah itu sesungguhnya menyalahi kodrat manusia. Tetapi akal sehat para pengikutnya itu sudah dibunuh, dibungkam, dan diprogram untuk hanya berhak untuk patuh kepada perintah apapun yang dikeluarkan dari mulut sang imam besarnya. Maka inilah yang kita sebut sebagai sesembahan, mengalahkan kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya. Kepatuhan mereka tumpahkan sepenuhnya dengan harapan mendapatkan surga. Taat imam surga, tidak taat imam neraka. Demikian doktrin yang ditanamkan di benak dalam setiap kepala pengikut setianya itu. Korban dari kezaliman kelompok ini sudah tidak terhitung jumlahnya. Ratusan pasang suami istri harus bercerai hanya lantaran mereka memutuskan untuk tidak patuh dan tidak taat lagi kepada sang imam besar itu. Ribuan jiwa anak kecil harus terlantar karena mereka membutuhkan belayan kasih sayang, namun dihalangi oleh kelompok ini. Terpaksa harus berpisah dengan ibu bapaknya. Berapa banyak anak yang dilarang untuk berbakti kepada orang tuanya, dilarang untuk mendoakan keselamatan kepada orang tuanya, hanya karena orang tuanya dinyatakan telah berdosa besar, mencabut tali baiat atau tidak pernah menyatakan baiat kepada sang imam itu. Di Gresik, seorang remaja buta diusir dengan paksa dari rumahnya oleh kedua orang tuanya. Diantar oleh saudaranya untuk dibuang keluar. Dibawalah remaja ini ke suatu tempat lalu kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa ada rasa kasihan sama sekali. Saya didudukkan di ruang tamu. Saya ingat di situ ada ayah saya, ada adik-adik saya yang cowok di situ yang siap untuk mengusir saya, maksudnya gitu. Ini yang cowok itu disiapkan untuk mengusir saya dari rumah gitu kan. Di situ dibilangin, kamu sudah murtad, kamu bukan keluarga kita lagi, kamu udah nggak usah ngurusi kita lagi, kami ini bukan keluarga kamu. Kami ini bukan keluarga kamu nggak usah ngurusi keluarga kami lagi, dan kita nggak akan pernah mau ngurusin kamu udah. Di Kalimantan, seorang ayah yang berpulang dari merantau, pulang untuk menemui anaknya untuk mengobati rasa rindu yang menggebu, namun terhalang akibat dia dicegat oleh iparnya, dilarang untuk menemui anak semata wayangnya. Kopiah dipasang biar nggak tampak mukanya lah. Saya tekan gini, kamera kayak gini kan. Awalnya enggak, saya pasang gini. Kok dia semakin tinggi. Kamu kan mau ngambil anakmu, lah anakmu mau nggak kamu ambil? Kalau anak diambil mau, ibunya masa nggak diambil? Lah kalau ibunya diambil mau nggak? Kalau nggak mau jangan diambil dong. Pak, tak kasih tahu Pak ya, kemarin itu dia udah saya kasih tahu bahwasanya akan terjadi, kita akan dipisahkan. Dan waktu itu istri sampai nangis, nggak akan mau dipisahkan, sampai dia nangis pegang pipi saya gini terus menginjak kening saya. Jangan bilang gitu Mas, soalnya nggak mungkin, jangan sampai gitulah. Intinya dia nggak mau dipisahkan juga. Nah, intinya menandakan dia masih sayang lah. Lah kok sekarang tiba-tiba dia minta cerai. Nah, terus pengurus baskomnya itu ngomong, lah kan hati bisa bolak-balik Mas. Kemarin cinta, kan cintanya kemarin, sekarang enggak katanya. Dengan ucapannya yang seperti itu saya muntap, saya pegang HP, tak gini kan, tak paskan ke mukanya gini. Sungguh luar biasa. Ada pula istri yang dipaksa berpisah dengan suaminya, lalu dinikahkan dengan lelaki lain yang dianggap sama-sama jamaah. Padahal si istri ini belum diceraikan secara resmi oleh suaminya yang sah. Sampai kapan mendoktrin ajaran seperti ini? Bahwa memisahkan suami istri itu halal, itu ajaran apa? Itu kan ajaran iblis.
Iblis tugasnya adalah misahkan suami istri. Kalau sudah memisahkan, dia akan diberi mahkota oleh rajanya iblis. Nah, seperti ini kok kalian doktrinkan kepada jamaah-jamaah di bawah. Ya, saya pesan semoga para pengurus, para guru-guru pondok mikirlah itu ajaran apa. Sungguh rangkaian perlakuan yang zalim, kejam, dan sungguh sangat di luar nalar. Dan celakanya, mereka melakukan kekejaman dan kesadisan itu, kesewenang-wenangan, dengan menggunakan ayat-ayat firman Allah yang Maha Pengasih. Semua orang yang ditindas dan dizalimi itu dinyatakan sebagai pengkhianat agama, perusak jemaah, dan merongrong keimaman. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah mereka diperlakukan sedemikian rupa. Pertanyaan yang muncul di benak kita, sahabatku semua, sama persis dengan pertanyaan si anak tadi kepada ibunya, yang menanyakan tentang capung yang patah sayapnya. Korban-korban penganiayaan yang sebegitu banyak itu, apakah mereka tidak menangis? Apakah orang-orang yang lemah itu, yang diperlakukan dengan penuh kesewenang-wenangan itu, apakah mereka tidak menangis? Tentu saja mereka menangis. Mereka pasti bersedih. Dan kesedihan mereka tentu berlipat ganda. Karena yang menzalimi mereka ini adalah orang-orang yang seharusnya memberikan rasa kasih sayang. Yang membuang dan menganiaya mereka ini adalah sekelompok orang yang mengaku paling Islam, mengaku paling mengerti tentang agama Islam, agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, agama yang merupakan rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan umatnya untuk mengasihi alam, mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan, bukan hanya mengasihi manusia, bahkan sampai kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan pun. Agama yang mulia ini memberikan petunjuk kepada kita bagaimana memperlakukan mereka. Bahkan ketika kita harus membunuh seekor binatang pun, agama yang indah ini memberikan petunjuknya agar tidak menganiaya dan tidak berbuat zalim kepadanya. Agama Islam, agama yang mengajarkan persaudaraan, bukan hanya kepada orang-orang yang seagama dan seakidah dengan kita, tetapi juga kepada mereka yang berlainan agama. Bahwa agama kita mungkin berbeda, tetapi kita bersaudara karena sebangsa dan setanah air. Uhuwa watoniyah. Kalaupun kita tidak sebangsa dan setanah air, kita bersaudara secara uhuwa Islam insaniyah atau uhuwa basoriyah. Bersaudara karena sama-sama makhluk Allah yang bernama manusia. Betapa indah dan tingginya derajat daripada agama ini, tapi dijatuhkan serendah-rendahnya oleh sekelompok orang yang hanya mengaku beragama Islam, tetapi jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Kaum Al-Isruniyah yang mengaku paling Islam itu justru menyelisihi ajaran Islam dengan memutuskan tali persaudaraan. Alasannya pun alasan yang sangat bermuatan sentimen pribadi. Dia, pimpinan dari kelompok ini, memerintahkan pengikut-pengikut setianya untuk memblokir seseorang, untuk memutuskan persaudaraan dengan seseorang. Lantaran orang itu tidak lagi loyal kepadanya, tidak lagi mengakuinya sebagai bapak imamnya, tidak lagi mau menyetor kewajiban-kewajiban setoran yang diwajibkan kepadanya. Dan inilah yang menyebabkan jatuhnya banyak korban. Korban jiwa, korban materi, korban perusakan harta benda, harga diri, sampai kepada pengerusakan akidah. Na'udzubillahi min dzalik.
Kemudian sama dengan pertanyaannya si anak kecil tadi, kalau korban-korban penganiayaan itu menangis, mengapa kita tidak mendengarnya? Maka jawaban kita yang bijak adalah sama dengan jawaban sang bunda yang bijak itu kepada anaknya. Bahwa untuk mendengarkan tangisan mereka, kita harus meminjamkan hati kita kepada mereka. Artinya, hanya orang-orang yang memiliki hati yang terbuka, yang memiliki akal sehat dan kewarasan, yang mampu mendengarkan tangisan mereka, kesedihan dan kepedihan mereka. Hanya orang-orang yang berakal sehat yang mampu melihat derayan air matanya mereka. Dan sesungguhnya, kita tidak perlu menjadi muslim untuk merasakan kepedihan dan kesedihan orang lain yang terzalimi. Cukup menjadi manusia saja. Maka sia-sia, percuma mengaku paling Islam, percuma mengaku paling beriman, kalau tega berbuat zalim hanya lantaran sentimen pribadi. Periksa dulu diri, koreksi jiwa, sanubari, wahai kaum al-Isruniyah yang tega berbuat zalim, apakah masih pantas disebut manusia? Mari berenung bersama sahabatku semua, dan semoga saudara-saudara tua yang ada di sana di dalam kubangan al-Isruniyah bisa mendengarkan dan menggugah kesadaran. Masih pantaskah kita menyebut diri sebagai manusia ketika kita sudah berbuat sewenang-wenang seperti itu? Memutuskan persaudaraan dengan orang tanpa sebab, tanpa alasan yang bisa yang diterima dengan akal sehat. Kalau saja sulit dikatakan sebagai manusia yang sempurna, lalu bagaimana mungkin mengaku sebagai orang Islam? Semoga tercerahkan, semoga tersadarkan, dan semoga kita semua tetap dalam keadaan baik-baik saja, kembali ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.